Halo bosku, di video kali ini kita memperbaiki senter kepala merek Visero dengan masalah mati total. Jadi saya tidak biasa perbaiki senter, cuman disuruh memperbaiki senter. Jadi saya perbaiki aja karena pelanggan saya juga, saya nggak enak juga teman-teman. Dan menurut keterangan yang punya, dia belinya dengan harga yang cukup mahal. Oke teman-teman, terlihat lampu LED-nya masih bagus. Cuman di sini kalau dari fisiknya, saya lihat dari bodinya bukan termasuk barang baru, bukan berarti barang yang baru dipakai sekali langsung rusak. Ini terlihat seperti udah sering dipakai sih guys, udah kotor-kotor begitu. Tapi nggak tahu juga ini kotor gara-gara disimpan atau gimana. Talinya juga udah bukan kayak baru lagi begitu, udah lama dipakai. Dan dia mati total. Sekarang kita akan coba memperbaikinya. Barangkali teman-teman ada juga yang mengalami masalah seperti ini. Oh ya, untuk center Visero ini dia memiliki tipe HI410W. Oke, ini adalah termasuk headlamp premium dengan daya 100 watt yang dirancang untuk memberikan penerangan super terang. Ya, cocok untuk aktivitas luar ruangan seperti pendakian, camping, memancing, atau pekerjaan malam hari, guys. Oke, langsung aja di sini saya akan tunjukin dulu ini cas baru yang dia belikan gitu. Cuman di sini kekuatannya cuma 500 mAh, kecil banget, guys. Dan saya langsung charger. Nah, di sini kalau kita pencet juga tombol power tidak akan ada reaksi apa-apa. Pokoknya tidak ada tanda menyala, indikator baterai juga tidak jalan. Nah, langsung aja kita bakal coba membongkarnya, teman-teman. Oh ya, untuk membongkarnya ini, nah karena center ini memang tidak dirancang untuk bongkar-bongkaran gitu ya. Ini bukan barang untuk praktek anak elektronik, guys. Jadi ini kita bongkarnya dengan paksa seperti ini. Jadi kalau yang berharap bodinya itu masih mulus, oh jangan. Ini bodinya bahkan jadi berantakan banget, jadi hancur, guys. Saya heran juga kenapa sih harus dibuat seperti ini, dibuatin aja baut gitu. Kan bisa. Oke guys, isi dalamnya seperti ini, rangkaian tidak banyak. Senter dirancang untuk tidak rusak, tapi rusak juga. Ya, mau diapa? Terpaksa kita bongkar seperti ini. Oke, daya daripada senter ini diklaim itu 100 watt. Ya, tapi sebenarnya sih tergantung dari LED yang digunakan juga. LED 100 mendukung 100 watt atau enggak sih? Gitu. Kemampuan LED-nya maksudnya 100 watt atau enggak. Kemudian di sini saat saya mencoba untuk membuka mainboardnya atau mesinnya ini, ternyata untuk bagian konektor chargernya itu dilem agar tidak masuk air. Jadi kalau teman-teman mau buka mesinnya, otomatis teman-teman harus gunakan solder untuk melepaskan timah yang menyatu dengan konektor charger terlebih dahulu. Oke, dari hasil pengecekan saya sih, mesinnya masih bagus, tidak ada komponen yang rusak. Ya, masih bagus semua, charger juga masuk. Nah, saya sudah tes juga pakai multimeter. Chargernya masuk, dia masuk dengan baik teman-teman. Ya cuman baterainya memang tidak bisa mengisi. Nanti akan saya coba juga menggunakan charger HP yang lebih tinggi dayanya. Saya akan modifikasi untuk charger aslinya tadi. Oke teman-teman, sebelumnya saya coba dulu. Sebelum saya lanjut perbaikannya, saya tes dulu ini line-nya masih jalan atau enggak. Saya gunakan power supply untuk perbaikan HP. Nah, saya berikan arus dan dia bisa menyala teman-teman. Dia bisa menyala dengan baik. Jadi LED-nya ini masih bisa kita gunakan. Masih normal untuk cahayanya, masih terang banget. Oke, jadi saya lanjut untuk perbaikannya. Oke, jadi di sini untuk cahaya yang dihasilkan itu berasal dari lampu LED super terang, cahayanya putih. Nah, oke guys, jadi ada varian kuning juga untuk tipe HI410Y yang ada Y-nya, warnanya kuning, yellow berarti ya. By the way, di sini saya coba juga untuk membuka baterainya, barangkali kabelnya ada yang putus atau bagaimana. Setelah saya coba buka ternyata tidak ada yang putus teman-teman, dan saya coba modifikasi sebuah charger HP. Saya modifikasi seperti ini, kabelnya saya sambung dengan kabel charger yang aslinya Visero tadi. Oke guys, saya buat positif dan negatifnya sudah saya tes tadi ya, sudah saya pastikan tidak ada yang salah untuk posisi positif dan juga negatifnya. Oke guys, jadi ini kabel-kabelnya sudah saya pastikan tidak salah untuk posisi positif dan juga negatif. Oke, langsung saya coba juga, tapi ternyata tidak ada hasilnya juga teman-teman. Ini sudah saya rapikan juga dulu biar tidak terjadi konsleting. Oke teman-teman, saya rapiin dulu, saya isi sebuah selotip. Oke teman-teman, untuk baterainya di sini dia menggunakan baterai lithium yang dapat diisi ulang,
chargeable. Ya udah pastilah, nggak mungkin barang nggak bisa dibuka seperti ini menggunakan baterai yang habis ganti. Kan konyol banget. Ya, otomatis baterai yang bisa dicas lah. Oke, daya tahan baterai katanya hingga 24 jam non-stop tergantung mode pencahayaan. Kalau kita gunakan untuk cahaya yang mungkin tidak begitu terang ya mungkin bisa. Tapi kalau mode full terang mungkin nggak bisa, guys. Ya, jadi di sini ada mode pencahayaannya itu ada yang terang, full brightness, kemudian redup, low brightness, kemudian berkedip atau SOS untuk keadaan darurat. Tapi kayaknya di kampung jarang orang yang ngerti tentang SOS. Kita nyalain SOS, mungkin mereka bilang siapa tuh main-mainin lampu. Oke, kemudian sini yang punya beliin baterai baru. Jadi sini sudah saya solder. Penyolderannya juga setengah mati karena saya di sini tidak punya alat penembak baterai, guys. Saya bukan seorang ahli senter gitu. Jadi ini saya solder, kemudian langsung saya plester, saya lakban biar nggak lepas lagi solderannya. Oke, saya buat seperti ini. Negatif dan positif sudah kita pastikan pas, tidak ada yang salah. Dan kabelnya juga saya gunakan kabel yang cukup kuat bekas power supply. Kabel bekas, guys. Oke, teman-teman. Ini sudah saya rakit kembali juga untuk bagian karet-karetnya. Dan sekarang akan kita langsung pasang pada mesinnya ini. Oh ya, karet yang ini tadi yang ada masuk kemari susah banget dipasang, jadi saya nggak pasang. Cuman saya langsung isi lem tadi. Saya isi lem LCD seperti ini untuk mencegah air masuk. Oke guys, sudah aman ya. Oh ya, dari fitur-fitur tambahan daripada senter ini, senter premium katanya ya. Dia itu ada indikator baterai, menunjukkan sisa baterai. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau baterai sudah mulai lemah, akan ditunjukkan oleh indikator. Oke teman-teman, di sini sudah saya rapikan juga untuk perkabelannya. Ya, langsung aja kita pasang baterai pada posisi semula. Ya, pastikan kabelnya nggak ada yang terputus saat kita memasukkannya, dan kita pasang lagi ini posisinya biar pas. Oh ya, ini mendukung super fast charging loh guys. Pengisian penuh dalam waktu sekitar 3 jam. Oh my god. Serius, 3 jam. Menggunakan charger 500 mAh. Saya rasa ya itu enggak guys. Kecuali charger teman-teman itu yang mungkin minimal ya minimal aja 2 ampere lah gitu, baru kayaknya bisa untuk fast charging. Kemudian waterproof, tahan air. Ya udah pastilah, nggak diragukan lagi nih barang tahan air, dibuka aja nggak bisa. Oke, ini senter sudah menyala teman-teman, sudah menyala dengan baterai baru dan indikator baterainya pun kelihatan ya. Ini lampunya sangat terang sekali guys. Ini indikator baterainya jalan. Ya, baterai baru sih. Ya, ini saklarnya kayak untuk kedip-kedip, ini SOS. Kemudian yang satunya mode redup. Ini mode redup kah? Saya nggak bisa bedakan ini redup dengan enggaknya nih. Sama aja rasanya. Oke, senter ini memiliki keunggulan sebenarnya. Penerangan super terang ya. Karena memang LED-nya 100 watt. Putih lagi. Sangat cocok sekali untuk camping atau eksplorasi dalam gua. Aduh. Dan memang jarak sorotnya jauh guys. Terang banget memang ini untuk pohon kelapa, itu kelihatan banget burung-burung yang ada di pohon. Dan ini juga ya, fitur berikutnya ini diklaim hemat energi dan tahan lama. Sampai 24 jam, bayangkan. Teman-teman kalau mau pergi di pantai, mau nyari ikan, banjala ikan begitu, atau batagau, ini 24 jam cocok banget nih dipakai. Habis itu siang hari dicas lagi pakai charger. 3 jam penuh, pakai lagi. Keren. Kemudian tahan air ya, udah tahan air dong kita bahas ya. Fleksibel dan praktis, udah gitu aja. Fleksibel dan praktis. Fleksibelnya di mana ya? Udah sama aja kayak senter kepala lainnya. Oke, kemudian di sini saya pasang lem LCD yang banyak supaya dia tidak kena masuk air, maksud saya gitu. Oke teman-teman. Apalagi ya?
Oh ya, harganya ini teman-teman. Tidak salah memang harganya ini antara 178.000 sampai 192.000. Wajar aja dia beli di toko offline, harganya itu sampai lebih 200.000. Oke lah kalau begitu sekian video kita kali ini untuk perbaikannya. Sebenarnya kerusakannya hanya pada baterai, teman-teman bisa belikan baterai aja dan menggantinya dengan yang baru tersebut. Senternya sudah bisa digunakan kembali. Sekian video kita, semoga bermanfaat.